Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Kalau darurat punya hajat, baik lakukanlah doa itu setelah sholat sunnah, lebih aman, gitu kan? Jadi tidak diikat dengan habis sholat wajib, karena sholat wajib ini sholat yang diwajibkan. Artinya zikir pun setelahnya itu dikhususkan oleh Nabi SAW. Dapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri. Lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau punya hajat atau ingin konsultasi dengan beliau. Apa betul Nabi Muhammad jarang berdoa selesai sholat wajib? Jangan memahami hadis fi'li. Mana perbuatan Nabi? Mana perbuatan Nabi? Ucapan Nabi. Ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin, ucapan, au fi'lin, perbuatan, au taqririn, tiga-tiga ini sunnah. Ketika Nabi ditanya, apa doa yang paling makbul ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Jawfil lail, doa tengah malam selesai tahajud. Yang kedua, ba'dal maktubah, selesai salat fardu. Kenapa dibeda-beda? Qauli, fi'li, takrir. Tak pernah ulama memisahkan antara itu. Qauli, nanti orang salat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Pernah dibuat Nabi? Pernah Nabi baca Allahu Akbar kabira? Itu takriri, sahabat yang buat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukhatahu asila. Selesai salat Nabi tanya, siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Kata sahabat, Futihat abwabus sama, terbuka pintu langit. Kulihat malaikat membuka pintu langit karena doa yang kau baca. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira sejak aku mendengar doa. Takriri. Jadi jangan sikit-sikit. Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Nah ini sebetulnya pertanyaan tadi tentang terkait apakah setelah salat fardu kemudian boleh mengangkat tangan atau tidak dalam berdoa. Itu asal pertanyaannya. Lalu saya jawab dalam konteks ini. Pertama masalah doanya, kedua masalah mengangkat tangannya. Kita sampaikan bahwa yang pertama dalam keterangan hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW itu selalu memanfaatkan salatnya di dalam salatnya dengan doa, karena salat sendiri disebut dengan doa. Dari mulai takbir kemudian iftitah sudah doa, fatihah sudah doa, kemudian rukunya doa, i'tidal doa, sujud doa, duduk di antara dua sujud doa. Bahkan dalam sujud dia memperbanyak doanya. Sehingga karena semakin banyak doa sudah dilakukan dalam salatnya, setelah salat itu beliau memperbanyak zikir-zikirnya yang tadi saya sampaikan. Zikir-zikir yang istighfar, kalimat-kalimat yang lain, sedangkan doanya itu disedikitkan. Disedikitkan ini yang kira-kira belum dibacakan dalam salatnya tadi. Atau mengomentari kebutuhan yang ada setelah salat. Makanya saya simpulkan jarang berdoa bukan dimaksudnya tidak pernah berdoa, tapi sekiranya doa yang belum dibacakan dalam salat dibacakan setelah salat, atau ada kebutuhan yang dimintakan baru beliau berdoa di situ. Kalau sekiranya tidak ada kebutuhan maka beliau memaksimalkan dengan zikirnya. Itu yang saya maksudkan. Sedangkan doa-doanya yang simpel, Allah mantas salat berdoa, wa ma'ini ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik, sini dibacakan. Kadang-kadang Nabi berzikir, sahabat sedang berdoa, ada yang begitu. Ada, nanti kita lihat. Materi berikutnya apakah zikir ini, apakah jahar, apakah berjamaah, apakah sendirian, itu materi berikutnya. Tapi yang paling menarik, ketika Nabi berzikir, sahabat ada yang berdoa. Bukan kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah karena Said Sadat, halaman 29, posisi paling kanan di pertengahan, hadis nomor yang keempat. Jadi ketika Nabi sedang berzikir, ada sahabat yang berdoa. Allahumma innaka antal as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Ya Allah, saya akui, saya yakini Engkau adalah Allah ad-ahad, satu-satunya yang tempat bergantung, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ya Allah, mohon ampuni dosa hamba. Kata Nabi, tahu dari mana kamu doa itu? Anda tahukah engkau? Ini adalah doa, tidak doa yang bihajadah wa idza su'ila bihi Allah. Doa ini kalau engkau mintakan dengan itu akan dikabulkan, kalau berdoa akan dijawab. Dikomentari oleh Nabi SAW yang berdoa sahabat, Nabi sendiri sedang berzikir di situ. Jelas ini. Jadi kalimat-kalimat berdoa pasca sholat yang saya sebutkan jarang, bukan berarti tidak berdoa, tapi sesuai kebutuhan yang tidak dipanjatkan
mengangkat tangan nggak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada. Ya saat doa itu yang diangkat. Doa mengangkat tangan, sering Nabi mengangkat. Sampai turun ayat Quran mengatakan Nabi sering menghadap ke langit mengangkat tangannya berdoa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 164, posisi paling tinggi sebelah bawah. Ketika Nabi meminta kiblat dipindahkan ke arah Al-Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami sering melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon, mengangkat tangan memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Alihkan kiblat tidak baik. Jadi yang dimaksudkan kenapa jangan mengangkat tangan? Ya tidak mengangkat tangan setelah selesai salat fardu. Itu bukan berarti tidak berdoa, bukan. Karena Nabi langsung berzikir dengan kalimat istighfar yang tadi kita uraikan itu. Sedangkan kalimat itu tidak menuntut mengangkat tangan. Jadi hukum mengangkat tangan pasca berdoa itu boleh-boleh saja. Kalau antum misalnya ingin berdoa mengangkat tangan boleh. Maka hadis banyak di situ yang menerangkan bahwa